Nah guys, di video kali ini saya mau bahas tentang iPhone 11 Pro. Nah kenapa? Karena saya rasa banyak dari kalian itu yang pengen punya iPhone Boba 3, tapi budgetnya sangat minim. Ya, untuk iPhone 11 Pro ini sendiri, ini harganya untuk saat ini ya, itu sudah ada yang jual di kisaran 3,8 sampai 4,3 juta untuk varian 64 GB, yang pastinya ini adalah iPhone Inter. Kalau iBox atau X garasi resmi itu nggak dapat guys ya, itu masih mungkin sekitar 5 jutaan lah ya untuk yang X garansi resmi. Nah, kalau misalkan di harga 3,8 atau bahkan bisa lebih murah lagi, kalau misalkan kalian itu dapat voucher cashback atau lagi dapat promo, ya saya rasa ini sangat worth it untuk kalian beli meskipun kalian cuma dapat di varian 60 giga, 60 giga, 64 giga guys ya. Tapi kan di sini yang poinnya kita yang pasti dapat iPhone yang Boba 3. Kenapa? Karena Boba 3 itu kan kastanya kasta yang paling tinggi guys ketimbang iPhone yang Boba 2. Ini pandangan sebagian besar user iPhone ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu butuh ya kalau untuk seri 13 ke bawah itu untuk Boba 3-nya itu nggak terlalu butuh. Bahkan saya sendiri kan sampai saat ini masih pakai iPhone 14 Pro Max. Justru yang sering saya pakai itu cuma dua kamera, kamera utama dan kamera ultrawide. Kalau untuk kamera zoom itu sangat jarang sekali untuk saya pakai. Nah, tapi ya balik lagi buat teman-teman yang pengen punya apa ya? Ya bisa dibilang maaf ya ini gengsi yang agak bisa lebih tinggi sedikit. Ya memang iPhone 11 Pro ini sangat cocok lah ya. Apalagi kalau misalkan kalian dapat di harga di bawah 4 juta, ini sudah sangat murah guys menurut saya. Nah, kemudian untuk desain ya ini tergantung selera lagi. Ada yang masih suka dengan desain seperti ini yang ngelengkung bagian bodinya, ada juga yang nggak suka, itu ya pandangan masing-masing. Kalau saya sendiri kayaknya sih masih suka ya dengan desain yang seperti ini. Ya apalagi kalau kita patokannya budget, suka nggak suka ya mau mau nggak mau harus harus ini ya harus suka ya. Lagian kan kita itu kebanyakan pakai iPhone ini pasti menggunakan case, jadi tidak akan terlalu terlihat. Nah, kemudian untuk performa, apakah performanya masih bisa diandalin? Ya, kalau menurut saya sih masih, guys ya. Ini kan dia menggunakan chipset berapa ya? A13 Bionic ya kalau nggak salah ini, guys. Bentar, saya cek dulu ya. Ya, ini dia menggunakan A13 Bionic. Kalau untuk pemakaian harian seperti sosmed atau pemakaian ringan lah ya, ini masih sangat worth it, guys. Masih sangat stabil untuk pemakaian yang ringan. Nah, kalau misalkan untuk gaming gimana? Gaming kalau misalkan untuk Mobile Legend atau PUBG ini masih sangat worth it kalau menurut saya guys ya. Meskipun kalian nggak bisa terlalu banyak install aplikasi game lainnya. Paling ya kayak seperti PUBG itu ya satu aja kalau bisa cukup ya. Atau maksimal itu PUBG dan Mobile Legend. Itu masih ada ruang sisa untuk kalian misalkan mau foto-foto atau ngambil video yang nggak terlalu banyak, dan juga masih ada sisa storage untuk ketika kalian nanti mau lakukan update iOS. Nah, kemudian untuk bagian kameranya gimana Bang? Nah, untuk kamera, anggaplah kita ambil harga secondnya itu ada di harga 4 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan Android ya, yang harganya sama 4 juta, Oppo atau Samsung yang seharga sama, itu saya rasa kalau untuk kamera foto, iPhone ini masih bisa diandalin guys, baik itu depan maupun belakang ya. Memang ada satu sisi minus yang saya kurang suka di iPhone ini adalah di mode low light-nya. Kalau kita bandingkan dengan Android yang harga sama, untuk mode low light ini agak agak kurang guys ya, kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan untuk video, nah ini juara guys. Android belum bisa, kalau menurut saya sih belum bisa ada tandingannya ya. Nah, kalau untuk
video kan di sini dia sudah support 4K 60 fps. Nah, sedangkan untuk Android itu jarang yang sudah support 4K 60 fps. Meskipun ada, tapi hasilnya tuh kalau menurut saya nggak sebagus di iPhone 11 Pro ini. Apalagi untuk kamera depannya pun juga sama ya, sudah support 60 fps, sedangkan di Android setahu saya itu kebanyakan masih di paling mentok itu di 4K 30 fps. Ya kalau misalkan eh, Full HD di 30 atau 60 fps itu udah banyak lah ya untuk kamera depan. HD 60 ya, itu udah banyak di varian Android. Itu dari segi kamera, ini tetap masih unggul di iPhone 11 Pro ini. Kemudian untuk apa lagi ya? Ya kayaknya sih kalau kesimpulannya dari saya, worth it nggak worth it-nya itu tergantung kebutuhan kalian dulu. Kalau misalkan kalian mau untuk jangka panjang, yang mungkin yang lebih produktif ya, mungkin iPhone 11 Pro ini menurut saya nggak worth it lah kalau kalian beli ya. Minimal kalian iPhone, kalau mau bawa 3 itu ya kalau bisa ambil yang langsung ke 14 Pro aja guys, kalau bisa ya. Karena di 14 Pro itu kamera utamanya itu sama dengan kamera utamanya iPhone 15 Pro dan iPhone 16 Pro Max Pro ya, Pro series. Dia sama-sama 48 megapiksel dan kualitasnya pun ya nggak ada bedanya sih menurut saya kalau dibandingkan dengan seri 15 Pro ke atas dan 16 ya, 15 Pro, Pro Max dan 16 Pro, 16 Pro Max. Itu kalau menurut saya guys. Terus kalau dari segi apa lagi ya? Ya intinya itu kembali lagi ya ke kalian. Kalau kalian tanya, menurut kalian ini masih worth it? Ya kalau kebutuhan kalian cukup ya di iPhone 11 Pro ini ya nggak masalah kalau kalian ingin beli. Apalagi kalau kalian misalkan cuman untuk ngelepas apa ya bahasa itu kepunan kalau bahasa kami itu guys. Kayak apa ya? Kalian itu sudah ingin dari dulu tapi belum kesampaian. Nah, ini sih nggak masalah. Atau kalian sekedar untuk secondary HP juga masih sangat worth it ini, guys. Kalau saya sendiri ya, kalau sekedar untuk saya kan suka ngonten nih, ngonten buat video, terus foto sih sesekali ya, paling ya foto-foto produk. Terus untuk sosmed, ya saya rasa di iPhone 11 Pro ini masih sangat worth it lah guys, ketimbang kita pakai Android. Nah, saya kurang suka ya Android itu, entah kenapa sekarang saya rasa Android itu ada aja kurangnya guys gitu. Entahlah ya kalau misalkan yang harga harga 10 juta ke atas, apakah bisa lebih baik untuk pengalaman pemakainya atau memang iPhone tetap juaranya. Nah, ini saya belum belum bisa bandingkan nih guys ya, karena untuk Android sendiri saya itu paling kencang pakai Samsung A54 ya, yang harganya itu kemarin di 6 berapa, 5 juta lebih ya, atau 6 juta itu yang pas pertama kali launching. Paling itu aja guys mentoknya, nggak pernah saya beli yang harganya itu di atas 5 juta. Nah oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, thank you dan bye-bye.